Kang Bro Adi. Teman-teman, akhirnya saya berkesempatan nih untuk apa? Untuk berbincang-bincang sambil menikmati ya sore hari ya di kampung halaman ataupun di tepatnya di Margaluyu, Kota Banjar ya. Oke, di sini saya akan kelanjutan dari video saya yang sebelumnya mengenai kuliner Ben Hill. Oke ya, ayam geprek Ben Hill. Nah, kemarin saya janjikan untuk ketemu sama apa namanya tuh partner ya, partner dari Kang Bohel, partner dari Kang Bohel sampai bisa merintis ayam geprek Ben Hill itu. Siapa sih di balik sosok partnernya tersebut? Ya inilah Kang Bro Adi, namanya Adi ya. Cuman saya panggil kadang-kadang Cok, kadang-kadang Bro, banyak lah ya panggilannya karena kalau friendnya tuh kayak gitu, bebas lah, suka-suka gitu ya. Oke, nah ini kebetulan temen saya dari ya mungkin dari dalam kandungan kali ya, karena ya istilahnya temen dari kecil dan satu kampung juga, dan ya istilahnya namanya temen dari kecil sih gimana gitu ya, jadi udah nggak asa-asa lagi lah, kalau bahasa Jermannya udah nggak asa-asa gitu ya. Oke, alhamdulillah nih saya bisa ketemu lagi karena memang kesibukan masing-masing deket, tapi kesibukan masing-masing membuat kita jadi agak sedikit kurang komunikasi lah ya. Dan akhirnya dengan channel saya dan kulinernya Kang Adi ini ataupun Bro Adi ini bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi. Ya mudah-mudahan sih bisa seterusnya lah seperti itu ya. Oke, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, sehat Bro? Alhamdulillah. Aduh, kagok saya mah hari ngobrol kita gitu ya. Soalnya geus lama gitu ya, udah lama saya baru sekarang lagi bisa ya istilahnya bercanda-bercanda kayak gini ya. Soalnya ya kemarin-kemarin boro-boro mau bercanda gitu ya. Gitu. Oke. Langsung aja nih. Saya penasaran kok bisa gitu ya, kok bisa apa ya? Kok bisa yang tadinya saya nggak kepikiran jadi partnership seorang Kang Bohel, padahal kan istilahnya perasaan jauh lah, jauh itu jarang gitu kan komunikasi ataupun jarang nongkrong bareng sama Kang Bohel gitu ya, tapi sekarang tiba-tiba apa ya, malah jadi partnershipnya Kang Bohel. Itu ceritanya dari awal gimana sih, dari ketemu Kang Bohel sampai sekarang partnershipnya untuk menjalani bisnis kuliner ini gimana tuh Kang? Jadi gini Bro, awal cerita itu dulu kan Bohel sempat kerja di luar kota. Ketika di luar kota itu dia membuka kantin, yaitu yang berada di Jakarta. Namanya itu Ben Hill, yang disebut dengan Bendungan Hilir. Bendungan Hilir. Terus dia pulang ke kampung untuk merintis lagi. Dia sempat kerja sih, sempat kerja di Banjar, terus kena PHK. Dia membuka sendiri ayam geprek, udah berjalan sendiri. Pernah lihat ayam geprek di Pas tikungan Bulu ya Mata, Bulu Mata, terus di depan sekolah dia merintis sendiri. Terus karena berhubung PPKM, makanya dia untuk berjualan itu agak sedikit terhambat ya, agak sedikit terhambat. Awal mula cerita saya bertemu dengan si Bohel, si Andri Bohel itu, partner join saya gitu kan. Pertama itu ketemu di pas bareng jadi kru film pendek Kota Banjar, ya di Remong TV itu. Iya, di Remong TV. Dia saya ajak lah, jadi intinya Hel, kita buat film di kampung halaman. Berhubung dia kan lagi nyantai, akhirnya saya ketemu. Waktu demi waktu, dia kan butuh pekerjaan nih. Dia butuh pekerjaan, terus ngobrol ke saya, sambil berbincang-bincang lah sesudah syuting gitu kan. Gimana kalau misalkan kita join partner? Maksud saya join partner apa? Ketika dia ngobrol, kuliner katanya gitu kan. Kuliner, saya kan orangnya awam di kuliner ya gitu kan. Waktu pertama kali saya berpikiran kuliner, tapi
sesudah dibicarakan persiapan dengan matang-matang dengan si Bohel, terus akhirnya kita join partner lah untuk membuka Ben Hill. Nah, selama persiapan itu selama 1 bulan. Satu bulan? Iya, 1 bulan persiapan segala macam. Setelah itu kita bukalah untuk bersama-sama kuliner di kampung halaman gitu ya. Gitu bro, jadi ceritanya. Iya, iya. Jadi emang awal mulanya dari ketemu di salah satu kru, Iya, Raymond kru TV, Raymond TV. gitu ya. Akhirnya berbincang-bincang mengenai apa yang dia punya nih, apa yang dia punya, skill dia, sayang kalau nggak dikembangkan gitu kan. Kemudian kamu tahu, yakin saya, kamu tahu peluang itu, walaupun kamu awam, tapi kamu tahu peluang itu ya. Kayaknya saya juga istilahnya apa ya, menerka-nerkanya seperti itu. Dia ini salah satu pencari ide apa ya, pencari ide peluang terbaik menurut saya di sini gitu ya. Karena apa? Karena udah tahu nih peluangnya bagus, akhirnya dia buka support Kang Bohel itu gitu ya. Oh jadi seperti itu, oke. Nah tapi sekarang gini, apa sih keistimewaan ataupun emang apa tujuan dari kenapa sih sekarang terjun ke kuliner gitu? Padahal kan udah jelas lah ya, udah jelas ada penghasilan tetap, udah bekerja dan sebagainya. Kenapa harus ikut-ikutan ke wirausaha gitu? Seperti itu, kenapa gitu? Jadi maksudnya kenapa terjun di wirausaha Ya, kuliner betul. gitu kan? Yang pertama mungkin istilahnya saya ada gaji pokok ya, tapi kan setidaknya pengen sampingan lah, terutama pengen sampingan, penghasilan sampingan tambahan. Keduanya untuk memberdayakan bagi pemuda-pemuda atau yang bisa berkreatif atau berinovasi di bidang kuliner, apa salahnya Ya, kita untuk mengembangkan gitu kan. Jadi berusahalah untuk segala cara bisa dilakukan ketika itu membuahkan hasil. Jadi itu bro. Jadi berarti emang istilahnya satu, tujuannya pastinya pendapatan tambahan. Jelas lah itu nomor satunya gitu ya. Apalagi tujuan keinginan setiap orang punya penghasilan tambahan. Satu. Keduanya memperdayakan masyarakat ataupun teman-teman usia muda ataupun pemuda yang memang punya kreatif ya. Nah itu teman-teman, saya yang acungi jempolnya ke Bro Adi ini, dia tahu nih di masyarakat kita siapa nih yang memang sebenarnya punya potensi. Ada potensinya, tapi satu terkendala dengan modal lah, ataupun terkendala dengan strategi pemasaran, ataupun mau bisnis apalah dan sebagainya. Nah itu yang memang harusnya semua orang jangan dulu lihat orang lain, ataupun istilahnya teman kita yang jauh, ataupun memang bahkan bukan sekitar kita lah. Harusnya kita lihat dulu sekitar kita itu sebenarnya ada potensi apa gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi itu perlu mungkin melek lah teman-teman, karena kerja itu usaha itu nggak perlu kita yang terjun langsung ya gitu. Memberdayakan orang lain yang memang punya potensi juga itu luar biasa gitu. Nah berikutnya, kalau untuk kedepannya hanya di ayam geprek kah atau punya strategi lain nih untuk istilahnya berwirausaha ataupun punya sampingan tambahan selain di geprek misalkan? kebetulan sekarang kan ayam geprek sudah berjalan, sudah nambah karyawan ya satu, alhamdulillah gitu, dengan seiring berjalannya waktu. Dan kebetulan untuk di bidang usaha yang lainnya kita berusaha untuk membuka nih, bro. Jadi ini bro, ini. Oh ini nih, ya. Ini namanya temanya Pak Bro. Pak Bro itu nanti kita tanya kenapa namanya Pak Bro. Kemudian di sini nih yang paling tertarik saya dengan kata-katanya, gitu kan. Dunia mendekati kiamat. Maksudnya apa nih? Apakah nyingsieunan gitu kan? Apakah pepeling gitu ya? Pepeling itu mengingatkan kita atau seperti apa? Nah, makanya saya sekalian aja nih nanya. Terus konsepnya apa aja yang mau ditampilkan ataupun dijual di sini gitu kan. Ya. Mungkin untuk konsep dari
segi bangunan sih emang standar ya bro, standar. Kita itu ketika udah berunding sama anak-anak, kita mau buat kafe, minuman-minuman seperti boba, Thai tea, terus sama segala macam-macam minuman lah, kopi gitu kan. Kita jadi berusaha untuk saling melengkapi lah gitu kan. Ketika ayam geprek, di sampingnya kan ada ini tempat minumannya. Ya, bener, kan. pas banget lah ya. Di mana ada makan, ada minum gitu. Bener juga. Nah ini teman-teman, saya senengnya kayak gitu. Jadi kok kepikiran anak tereh pisan gitu kalau bahasa Jermannya gitu ya. Oke lanjut Kang. Kenapa nih namanya Pak Bro gitu kan, kemudian tema. Berarti intinya minuman. Minuman ya. Jadi Pak Bro itu diangkat dari nama bapak saya sendiri. Oh, ya, kalau saya tahu namanya. Mungkin teman-teman belum tahu nama bapaknya siapa gitu. Kalau nama Pak Bro itu udah familiar kalau di sini. Namanya kan suka sering dipanggil Pak Broto. Jadi saya suka manggilnya Pak Bro. Pak Bro. Pak Bro kemana Pak Bro gitu kan. Diangkatlah menjadi brand namanya Pak Bro di kedai ini, di kafe gitu kan. Ini yang dunia mendekati kiamat. Sebenarnya ini bro, brand kita hanya sekedar mengingatkan saja. Hanya sekedar mengingatkan. Dengan berjalannya waktu, intinya gini bro. Sekarang kan emang semakin akhir zaman ya. Iya, benar. Seenggaknya minuman itu biasanya dikemas itu ada bahasa-bahasa unik lah ya. Bahasa-bahasa unik tentang inilah itulah gitu. Tapi kita berusaha untuk berbeda dengan produk lain. Ketika meminum itu kan wah langsung baca istighfar gitu kan. Benar. Langsung baca istighfar, wah bener juga nih gitu kan. Ya, makanya jadilah brand Pak Bro ini gitu kan. Nah, ya karena istilahnya kalau bahasa Sundanya itu pepeling itu walaupun 1-2 kalimat gitu kan, tapi benar-benar kena gitu. Pepeling itu mengingatkan kita. Karena berarti kata-kata ini intinya hanya sekedar mengingatkan ya, biar kita juga yang lagi minum ketika baca itu astagfirullahaladzim gitu kan. Bener nggak? Akhirnya apa? Akhirnya ya dia merenung lagi, semakin sering baca kan semakin istilahnya ngingetinnya sering gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan yang tadinya jarang misalkan sholat jadi inget kiamat udah dekat gitu kan, akhirnya kiamat udah dekat, akhirnya istighfar, kemudian jadi rajin sholat. Bagus, saya acungi jempol kalau itu benar, karena ya kita peperihan gitu ya, kita memberikan sesuatu yang ya bekal untuk orang lain, istilahnya bekal agama dan sebagainya belum bisa gitu ya, tapi minimalnya ada beberapa kata atau beberapa kalimat yang bisa mengingatkan orang lain untuk jadi lebih baik, bener gak? Nah gitu, itu tujuannya. Jadi siap-siap nih. Ini udah launching belum? Belum. Oh belum ya? Ya, belum. Nah, Baru nanti- beres-beres ini, baru beres-beres. Nanti kalau launching berarti ada kemungkinan saya diundang gratis minuman sepuasnya gitu ya. Gitu teman-teman. Oke. Berarti memang benar-benar serius nih teman-teman. Kang Bro ini benar-benar serius, fokus ke dunia kuliner, walaupun beliau memang ada istilahnya pekerjaan tetap, tapi ya namanya bisnis nggak perlu harus kita yang ngejalanin ya, yang penting kita manajerialnya aja gitu ya. Oke. Targetnya istilahnya di 2022 ini untuk kedua usaha ini apa target ataupun harapannya? Ya mungkin harapannya penghasilan semakin bertambah. Amin. Itu mah jelas lah keinginan semua orang. Terus Keduanya menjadikan khususnya di Mulyasari, Dusun Margaluyu menjadi wisata kuliner. amin. Menjadikan wisata kuliner. Terus yang ketiganya semua pemuda yang bisa berinovasi, tolonglah untuk menciptakan segala sesuatu atau keinginannya dan berusaha untuk intinya berinovasi bro. Oke. Apa yang dia mampu, apa yang dia kerjakan, terus apa yang dia laksanakan itu ya jalani aja gitu kan. Berarti
secara tidak langsung sebenarnya modal itu bukan halangan nomor satu ya. Modal mah bisa dicari ya, tapi kemauan yang susah tuh, benar nggak? Ini juga sama. Dah modal mah nggak terlalu susah lah menurut saya mah gitu ya. Yang penting kemauan dulu. Oke, mantap kesan-kesannya, Kang Bro. Apa namanya tuh? Mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman juga yang memang mau ataupun bingung. Sekarang belum punya pekerjaan ataupun belum bekerja ataupun yang udah punya pekerjaan dan pengen istilahnya punya penghasilan tambahan, ya semoga aja dengan bincang-bincang kita ini bisa ngebuka teman-teman, bisa membuka sebuah peluang usaha seperti itu ya. Oke, makasih banyak nih Kang Adi udah istilahnya bisa ngobrol sama saya, walaupun ya durasinya nggak terlalu lama, tapi minimalnya kita bisa ada manfaatnya dari perkataan ini ataupun obrolan ini. Nah, terus teman-teman perlu tahu nih, Kang Adi ini juga bukan hanya sekedar bisnismen istilahnya ya, kemudian yang pekerja keras, juga sebenarnya kreatifnya di mana. Dia ini salah satu kru film pendek Kota Banjar ya. Saya jujur aja sih, saya sebenarnya pengen ketemu sama teman-teman yang lain yang kru film pendek namanya Remong TV. Remong TV. Teman-teman harus like, komen, dan subscribe pokoknya. Karena itu film versi bahasa Sunda ya. Versi bahasa Sunda, jadi benar-benar Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari gitu. Makanya sekali lagi saya tekankan teman-teman coba lihat di YouTube namanya Remong TV. Itu cerita pendek ataupun cerita film pendek Kota Banjar, keren banget. Pokoknya benar-benar kerasa banget lah kitanya ada di lemburnya gitu ya, seperti itu. Nanti bisa nggak kedepannya saya bisa komunikasi sama kru? Bisa ya? Ntar dikonfirmasi ke Tim ya? timnya. Oke, karena ini sebagai sutradara gitu ya, sebagai pokoknya mah segalanya multi talent lah gitu ya, bisa segala rupa lah, hebat gitu ya. Ya semata-mata untuk memotivasi yang lain ya. Gitu. Oke, saya tunggu nih Remong TV, teman-teman Remong TV buat bincang-bincang di, ya bukan podcast luar biasa sih, tapi ya istilahnya sharing-sharing pengalaman lah ya bersama Dede Kusnandar Official. Oke. Itu teman-teman mungkin untuk bincang-bincang kita di sore hari ini, semoga ada hikmahnya, semoga ada manfaatnya, dan saya doakan untuk usahanya ayam geprek kemudian yang ini akan launching, semuanya bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan apa yang diharapkan, profit luar biasa gitu kan. Dan untuk Remong TV-nya saya harapkan bisa terus membuat edukasi-edukasi dari cerita-cerita film pendek tersebut. Oke, terima kasih banyak, makasih banyak Kang Bro. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, selamat sore.